Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan, ya. Dan ini general reading, jadi bisa percintaan, keuangan ataupun karir. Aku tuh buat bulanan lagi, ya. Dan ini untuk zodiak Aries ya, zodiak pertama. So Aries, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Lalu pembacaan ini bisa ngarah kemana aja ya, like I said before. Jadi kalau memang gak resonate, terbalik, ya udah berarti memang energinya seperti itu. Dan kalau memang gak sama sekali sama ya, berarti memang pembacaannya bukan untuk kamu ya. Oke, kita lihat orakelmu di Mei ini ya Aries. So Aries di Mei 2021. Dan kalau kamu pengen personal reading ya ataupun counseling, pengen tahu berchart kamu secara Vedic, silahkan klik link di bawah sini ya untuk kamu lihat price listnya. Oke. Aries. Ada crying mirror, shadow. Lalu ada herbal kitchen, alchemist. Dan ada watchtower of the east, spring. Terlihat di the bottom of the deck-nya broomstick, clearance. Oke, Aries. Sun udah masuk di Aries ya, tanggal 14 kemarin atau tanggal 15 ya, di April ini sampai tanggal 14 Mei. Jadi memang ini proses untuk kamu terutama Aries ya, untuk bersih-bersih. Dan juga bagi kalian yang sunnya di Aries ya, happy birthday di Western. Semoga apapun yang terbaik lah yang memang untuk kamu ya. Proses bersih-bersih ya, aku ngeliat proses dimana untuk lebih banyak ngelihat ke arah dimana semua hal itu dimulai. Jadi gini, mulailah dengan kamu saat kamu bangun tidur, kamu ngapain hari ini, pagi ini ya. Kamu mau ngelakuin apa, mau kerja, mau sarapan atau apa. Sebelum melakukan itu semua, coba kamu lihat ke dalam diri kamu yang terdalam ya. Lihat apa sih alasan utama aku ada di sini ya. Entah kamu merantau, entah kamu memang masih tinggal di kampung halaman ataupun bersama orang tua. Jadi aku ngeliat energi dimana untuk kamu ngelihat aku ngapain sih di sini ya, tujuan hidup aku apa, aku harus ngelakuin apa, dan alasan aku ada di sini kenapa. Jadi lebih ke kehidupan yang mendalam di sini aku ngelihat ya. So kita lihat lagi oracle Lenormand-nya ya untuk Aries.
Wow, ada angsa ya, lalu ada castle atau istana, dan ada door. Dan di bottom of the deck ada the wedding lady. Oke. Aries, aku ngerasain memang ada masuk ke masa yang kayak kamu harus melihat sejenak, benar-benar ingin memilih apa enggak ya di dalam kehidupan ini. Memilih dalam artian kamu memfokuskan diri kamu ya ke dalam proses menemukan siapa diri kamu sebenarnya, tujuan kamu apa yang kamu benar-benar inginkan, apa yang benar-benar jiwa kamu mau, atau kamu menunggu tanpa melakukan apa-apa ya. Jadi energinya kayak gitu, lebih memilih untuk mencari tahu, berusaha, atau hanya duduk diam aja menanti ya, menunggu waktunya ya, tanpa berusaha ada keinginan harus begini harus begitu ya. Jadi di sini aku ngeliat lebih ke arah sana. So kita klarifikasi ya tarotnya. Untuk Aries, wow, Nine of Sword ya. Oke. Untuk memasuki masa ini memang gak mudah ya, dimana untuk kita saat kita discovering diri kita ya, kita harus gimana, ngelakuin apa, berusaha seperti apa. Kita juga pasti ditemukan atau kita bakal menemukan sisi buruknya diri kita ya, entah kamu suka ya apa enggak. Jadi sini aku ngerasain seseorang yang menemukan sisi diri dia juga secara buruk, dan that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Justru itulah yang menjadikan kita manusia, itulah alasan kenapa kita ada di dunia ini loh. Kalau kita sempurna seperti malaikat, kita sempurna seperti Tuhan, kita nggak akan pernah ada di kehidupan ini. Dalam artian kita nggak akan mempunyai kehidupan di masa sekarang, kita nggak akan hidup, karena hidup itu tandanya kita harus melakukan sesuatu ya, sebagai manusia fana yang ya sulit kita mengerti, sulit kita pahami ya, karena memang apa sih rencana Tuhan, rencana semesta itu nggak akan benar-benar kita gak bisa lihat dengan jelas ya. Dan ada mimpi buruk di sini aku ngerasain ya, ketakutan. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah aku ngeliat ya. Nggak perlu ditinggalkan, dalam artian ditolak rasa itu. Terima rasa itu sebagai bagian dari dirimu, dalam diri kita sendiri, bagian diri kita yang memang inilah kita sebagai manusia biasa. Two of Swords. Ada Death, Scorpio energy ya, dan ada Judgment ya, dan Scorpio. Jadi ini memang kamu bakal ngelihat dengan jelas ya. Aku lihat di Mei ini ataupun nanti ya, Aries siapapun ini, kamu bakal ngelihat dengan jelas karma kamu itu apa. Tinggal proses kamu atau siapapun ini untuk menerima ini ya. Karena ya saat kita menerima karma kita, artinya kita menerima apa yang harus kita jalani kan. Entah kamu mau sebut ini sebagai hukuman,
atau hidup sebutin sebagai takdir, ya janganlah sebut sebagai hukuman, ya. Tapi sebut aja sebagai kontrak hidup, takdir hidup yang memang kita jalani. Nggak ada yang berhak menghakimi diri kita ya kalau bukan Tuhan, ya. Three of Wands, The Chariot. Ada penyesalan di sini aku rasain ya, mengarah ke percintaan, dimana kamu ataupun siapapun ini, ya. Karena di masa ini juga bakal ngeliat ya ke masa lalu, itu pasti kita bakal berkaca dengan apa yang ada di masa lalu, ya. Berkaca dengan apa yang udah kamu lakukan, dia lakukan dulu. Dan aku ngerasain seseorang di sini ada penyesalan mendalam, ya, karena menyia-nyiakan sesuatu hal yang sebenarnya dia tahu dia mampu untuk berusaha lebih lagi, hanya karena takut dan emosi sesaat orang ini atau kamu itu menyerah, dan ya akhirnya mencari kesenangan sesaat. Ya, kamu tahu apa sih kesenangan sesaat? Ya painkiller yang hanya bersifat sementara, namun dia benar-benar ngilangin sakitnya apa enggak sih? Enggak kan, sakitnya bakal terus ada, hanya rasa sakit itu dibuat enggak bergejala, enggak dibuat enggak ngerasakan sakit, namun bukan berarti sakit itu enggak ada, penyesalan itu enggak ada, kekecewaan itu enggak ada. Ada Two of Wands, seperti aku bilang tadi ya. Dan sekarang aku ngerasain seseorang ataupun nanti seseorang bakal benar-benar ngerasa sendiri, ya. Di sini seseorang benar-benar ngerasa lonely. Bukan berarti dia lonely, justru dia nggak lonely di sini. Sorry, maksud aku nggak alone, nggak sendirian, namun ngerasa sendiri, ngerasa kosong, ngerasa kayak nggak mempunyai siapa-siapa di sini. Seorang ngerasa sendiri banget karena saat dia saat kita sibuk dengan dunia kita, ya, kita terkadang nggak ngelihat apa yang berharga dalam hidup kita. Namun saat kita ngelihat apa yang berharga dalam hidup kita, kita bakal ngelihat ternyata banyak hal yang berharga, banyak banget, cuman udah kita sia-siakan. Ataupun saking kita sibuk dengan hal yang di luar diri kita nggak ngelihat di dalam rumah kita, di dalam hati kita itu banyak yang berantakan, hancur, nggak tentu arah. Jadi seseorang di sini merasakan kesendirian, kesepian yang mendalam. Six of Cups, wow. Dan di kesepian ini merindukan seseorang, dan aku ngelihat merindukan seseorang yang udah nggak ada di hidupnya. Bisa jadi hubungan ini ya memang udah kandas, dan aku ngerasain banget energi orang ketiga di sini, ya, bahkan bisa lebih dari satu. Dan aku ngelihat sekarang berdampak ke kerjaan dan karir yang aku harus bilang sorry, memang kurang membaik. Dan kehidupan akhirnya juga ya kena lah pasti gitu ya. King of Swords. Ace of Wands. Seseorang mencoba banget untuk mengendalikan hidupnya, namun malah kehidupan seperti yang mengendalikan dia, dan akhirnya terombang-ambing. Kok ngeliat ya kayak gak ada tujuan hidupnya, seperti ya itu tadi aku bilang, seperti nggak tahu aku di kehidupan harus gimana, harus ngapain, ya, nggak terlalu tahu, nggak terlalu bisa, bukan yang gimana ya, bisa sebenarnya, cuman belum benar-benar klik gitu loh, dapat apa yang benar-benar harus dijalani, dilakukan.
dan ada the star, sorry, energi Sagittarius ya, energi temperance ya. Kamu bisa kencang banget berurusan dengan fire sign juga, yaitu Sagittarius, atau ada energi Cancer, ada energi Scorpio ya. Namun ya kita tahu Scorpio dan Cancer adalah water sign ya. So no wonder kalau seseorang merasakan hal seperti ini sih, disconnect seseorang. Seperti ya, saat kamu baru menyadari kalau kamu benar-benar kehilangan. Dulu kamu gak benar-benar paham apa sih kehilangan itu ya. Ada energi Leo, wow dalam banget ini. Aries ya, konflik batin terjadi kencang banget di sini karena aku ngerasain seseorang itu merasa kalau kehidupan itu seperti melawan dia. Dulu dia seperti bisa ngatur kehidupan, dan sekarang ternyata enggak. Hal yang sama enggak bisa terulang lagi, dan kehidupan ternyata lebih berat lagi dijalanin masa sekarang. Ada itu absurd, dan mau nggak mau aku ngeliat orang ini pasrah ya, dengan berat hati. Wow, di sini aku harus bilang ya, seseorang ya seperti aku bilang tadi ya, pasrah, bener-bener di ujung tanduk sih aku ngerasain ini ya. Aku ngerasain pelajaran terbesar udah datang ya. Jika belum datang, bakal datang ya. Jadi ya mau nggak mau di sini aku ngerasainnya. Apalagi Jupiter udah masuk di Aquarius untuk Vedic astrology ya. Aku ngerasain deep emotional healing di sini ya, untuk semua zodiak, nggak hanya Aries sebenarnya. Cuman ada yang kadarnya lebih rendah dan ada yang lebih tinggi, dalam artian ada yang lebih sakit, ada yang nggak terlalu sakit ya. So kita lihat tarot keduanya. Ada the Fool, wow, ada Pentacles ya, seperti aku bilang tadi, karena penyesalan ada ya. Jadi orang ini ngerasa full, ngerasa seperti orang bodoh ya, bego. Dan energi Cancer muncul lagi. Aku ngerasain memang ini bisa jadi energi seseorang yang deep connection ya, atau dia merasakan rasa yang dalam banget justru dengan orang yang paling dia sakitin. Nine of Pentacles. Jadi sepertinya ya orang ini ataupun kamu ya bisa bertemu memang di lingkungan yang sama, tempat yang pokoknya tempat umum yang sosial gitu, entah pekerjaan, keagamaan ya, di sini aku ngeliat, ataupun komunitas-komunitas yang membuat kalian bertemu. Sekarang menjalani masa masing-masing, dan akhirnya feeling like a stupid person ya, High Priestess. Wow, Aries,
Ini bukannya waktu untuk mengasihani diri sendiri, ya. Setidaknya kamu harus jujur dengan diri sendiri dengan apapun yang kamu rasakan, ya. Kalau kamu nggak menghargai perasaan kamu sendiri, sakit, marah, kecewa, ya, kamu nggak akan bisa healing. So PR utama yang harus kamu kerjakan dan menghargai apapun yang kamu rasakan saat ini. Oke? So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini. Kita pakai rainbow card saja ya, kartu psikologi. Untuk Aries, oke. Sini aku nggak shuffle, aku sentuh aja dan aku ngerasain di mana energinya yang buat aku tertarik, ya. So untuk Aries, terutama di Mei ini, ya, apa pesan semesta untuk kamu, ya? Aku rasa jaga kesehatan ya, sepertinya ada sakit kepala di sini. Oke. I let go of my expectation. In my relationship to others, there is a perfect balance of intimacy and freedom. Ya. Proses penerimaan, ya. Proses menerima apapun yang udah terjadi, kenyataan adalah untuk melepaskan ekspektasi. Ekspektasi itu apa sih? Ekspektasi itu adalah ego. Dan melepaskan ego kamu atau ekspektasi yang harus mempunyai perfect partner, perfect spouse, ya, harus mempunyai hubungan yang perfect, sempurna, dan itu nggak pernah akan ada. Jadi aku ngerasain seseorang di sini, kamu ataupun dia, ya, menyadari percintaan, pasangan itu bukanlah dimana untuk yang namanya seseorang harus melengkapi satu sama lain. Namun pasangan yang harus menerima satu sama lain. Kalian itu udah lengkap, kamu dengan dia itu udah lengkap, udah sempurna, ya, tinggal siap menerima satu sama lain apa enggak. Itulah perfect balance, ya kan. Di dalam hubungan itu perlu adanya intimacy dan kebebasan. Kebebasan apa yang dimaksud di sini adalah untuk enggak membuat hubungan kamu menjadi suatu hubungan yang seperti penjara. Karena aku ngerasa seseorang di sini ya menuntut pasangannya untuk selalu dekat sama dia. Nggak ada freedom, nggak ada private space di sini. Ataupun bukan pasangan namun teman juga bisa. Jadi kamu bisa gampang cemburu kalau, ataupun dia cemburu kalau teman itu justru punya teman lain lagi yang lebih dekat, lebih intim, ya. Dan itu bukan masalah temannya kamu, itu bukan masalahnya pasangan kamu, namun itu suatu masalah atau isu yang ada dalam diri kamu, ya, kamu ataupun dia yang harus di fix. Okay, Aries, think that's all. Silahkan klik di link di bawah ini ya kalau kamu ingin counseling sama aku, pesanan reading, pengen untuk tahu percaya kamu ya. So that's it, think that's all. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Okay, bye.